Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, dengan judul penelitian saya adalah penghapusan izin lingkungan kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kajian ini lahir terhadap lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan munculnya polemik sosial, ekonomi, lingkungan yang ada di tengah masyarakat. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan produk hukum baru yang dirancang sebagai bentuk terobosan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah tumpang tindih serta tidak adanya harmonisasi antara produk hukum yang satu dengan produk hukum yang lain atau adanya terjadi hyperregulasi. Berbagai polemik muncul setelah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, mengingat beberapa pasal yang mengatur mengenai penghapusan izin usaha yang nantinya dapat melemahkan fungsi pemerintah itu sendiri. Sehingga dengan melemahnya fungsi pemerintah itu sendiri, maka berkurangnya atau lemahnya atau potensi lemahnya jaminan akan perlindungan lingkungan pun akan semakin menurun, dan itu sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat, sosial, dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dengan melemahnya fungsi pemerintah muncul bahaya yang senantiasa akan mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu. Mengingat dengan adanya penghapusan izin usaha, maka pemerintah tidak memiliki legalitas yang kuat untuk dapat menghentikan usaha tersebut dikarenakan tidak adanya izin usaha. Adanya penghapusan izin usaha lingkungan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah digantikan dengan adanya pendampingan lingkungan yang secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengingat lembaga yang akan melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha sampai hari ini belum diketahui secara jelas. Walaupun ada beberapa lembaga yang ditunjuk, adalah lembaga lingkungan hidup, apakah kemudian memiliki jaminan hukum mengingat jumlah kegiatan usaha sangat banyak atau sangat berjamur di setiap daerah, serta ini membutuhkan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan fungsi pendampingan itu sendiri. Sehingga kemudian efektivitas daripada proses pendampingan itu tidak diuraikan secara jelas. Apakah kemudian lembaga yang mendampingi itu dapat bekerja secara efektif maupun tidak. Kemudian dengan banyaknya ini apakah kemudian pendampingan tersebut, karena ini berkaitan dengan masalah kehidupan, masalah lingkungan, pencemaran lingkungan maupun masalah sosial lainnya. Sehingga kalaupun ini tidak dapat diatasi, akan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri. Di sini saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama mengenai rasio legis penghapusan izin lingkungan, kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan problematika penghapusan izin usaha karena ini menimbulkan polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini hingga hari ini. Khususnya saya menggali mengenai penghapusan izin lingkungan itu sendiri. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan penelitian doktrinal atau studi kepustakaan dengan melihat studi-studi dokumen, ada naskah akademik dan lain-lain sebagainya, atau peraturan perundang-undangan yang digali, sehingga kemudian dapat menunjang hasil penelitian ini dan melihat fenomena-fenomena juga yang terjadi sebagai bahan penunjang daripada penelitian ini sendiri. Target dan luaran. Jadi penelitian ini memiliki target berupa memberikan gambaran peta potensi sosial, peta potensi ekonomi, dan peta potensi lingkungan, kerusakan lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat. Selain penelitian ini memberikan gambaran yang luas kepada masyarakat Indonesia mengenai dampak positif dan negatif penerapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja,
Hasil penelitian ini nantinya juga bisa digunakan sebagai data untuk melaksanakan program yang benar-benar sesuai dan dapat memberikan masukan terkait dengan perizinan sebagai bagian dari pelayanan publik dan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup sendiri. Penelitian ini menjadi sumber pengetahuan baru yang dinamis dalam ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat dan menjadi inspirasi bagi kemajuan masyarakat itu sendiri. Dan penelitian ini akan kami terbitkan dalam jurnal ilmiah yang sudah kami terbitkan, terindeks Sinta 5, yang kemudian jurnal ini juga dapat memberikan pengetahuan baru atau ilmu baru terhadap masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian ini membahas rasiologis penghapusan izin lingkungan adalah untuk memberikan kemudahan penyediaan izin lingkungan serta kemudahan dalam melaksanakan pengawasan tanpa mengurangi esensi daripada perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu, izin lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan usaha, artinya kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih dalam proses. Jadi, izin usaha lingkungan ini, rasio legis ini membahas mengenai alasan kemudian kenapa perlu dihapus izin lingkungan dari undang-undang sebelumnya ke undang-undang yang baru, karena alasannya agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi tadi di awal, terus kemudian alasan selanjutnya karena kemudian izin lingkungan itu tidak lagi kemudian menjadi prasyarat usaha, artinya usaha sementara masih proses mengajukan izin atau belum ini langsung berjalan, tidak ada masalah, jadi bisa langsung berjalan. Nah, ini kemudian potensi-potensinya yang tadi bisa disampaikan dapat melemahkan fungsi pemerintah tadi, karena dengan berbagai alasan-alasan percepatan pertumbuhan ekonomi itu, kemudian pemerintah juga harus memikirkan apa yang kemudian terjadi ketika langkah ini kemudian diambil. Sedangkan problematika yang kemudian lahir dari penghapusan izin lingkungan itu sendiri adalah muncul mengingat izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan. Jadi kemudian izin lingkungan itu memiliki fungsi yang pertama kita ketahui sendiri adalah fungsi pencegahan, yang merupakan salah satu fungsi dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dan adanya penghapusan izin lingkungan akan ada kewenangan yang hilang dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sehingga selain itu, perizinan memiliki 3 fungsi, antara lain sebagai berikut. Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Yang kedua, sebagai fungsi keuangan, yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Yang ketiga, fungsi yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Ketika ini dihapus, maka sangat berdampak terhadap 3 fungsi tadi yang berkaitan dengan masalah kewenangan pemerintah yang power berkurang, terus kemudian fungsi kedua keuangan, terus kemudian yang ketiga yaitu fungsi instrumen yang mengatur tindakan atau perilaku tersebut hilang karena tidak adanya izin lingkungan tadi atau dihapuskannya izin lingkungan tersebut. Maka untuk itu yang bisa kami sampaikan dalam riset atau penelitian yang kami lakukan, potensi-potensi di tengah masyarakat yang kemudian akan terjadi, ini dapat memberikan gambaran kepada kita semua, khususnya para teman-teman akademisi, untuk memberikan pemahaman, pengetahuan mengenai dampak munculnya penghapusan izin lingkungan terhadap masalah ekonomi, sosial, budaya di tengah masyarakat itu sendiri. Dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.